Terus selanjutnya burung walet ini eh, eh, membangun sarangnya itu monogami ya, artinya dia tidak akan berpindah dengan pasangan lain sebelum pasangannya meninggal. Hah? Iya, ini Burung walet itu monogami? monogami. Hari ini tamu kita 3 orang, tapi penting semua. Yang pakai baju seragam ini Pak Wahyudin Husin. Ini Ketua Asosiasi Peternak, Pedagang Sarang Walet Indonesia. Jadi ini para pengusaha sarang burung yang kalau diekspor hasilnya luar biasa. Nah, kemudian Pak Bing Haryanto ini punya industri pengolahan sarang burung walet di Surabaya. Bagaimana sarang burung yang kotor bisa menjadi bersih, diproses menjadi bersih. Nah, depan saya ini Pak Sunu Kuncoro. Dia ini pemilik sarang burung walet yang jumlahnya banyak sekali, dan doktornya pun di ITB dengan disertasi tentang burung walet, dengan sarang burung walet. Nah, Pak Wahyudin ini juga seorang doktor hukum tata negara, tetapi saya nggak percaya kalau penghasilannya sebagai dosen bisa mengalahkan sebagai pengusaha dan pemilik sarang burung walet. Pak Wahyudin ini jangan kaget, beliau ini generasi keempat yang memiliki sarang burung walet, sehingga ayahnya, kakeknya, buyutnya, semua buyutnya lagi, canggahnya berusaha di bidang sarang burung walet. Jadi berarti tahun 1800-an itu sarang burung walet itu sudah ada ya Pak Wahyudin ya? Sudah ada, terutama di Pantura Jawa, mulai dari Gresik, Sedayu, Lamongan, Tuban, Lasem, kemudian Cirebon, Indramayu, sampai Serang. Dulu sentra walet ada di kawasan tersebut. Ya. Dan sekarang masih ada rumah burung walet peninggalan dari 4 generasi ke atas. Masih ada? Masih ada. Masih produktif? Masih produktif di Sedayu. Di Sedayu. Sedayu itu sebelah utaranya Gresik, yang dekat dengan laut. Memang kesukaannya burung walet ini di dekat air ya Pak? Meskipun bukan air laut. Nah, Pak Wahyudin, beliau ini Ketua Asosiasi Jawa Timur dan punya banyak persoalan yang dihadapi oleh para anggotanya, terutama adalah bagaimana di Jawa Timur yang pengusaha sarang burung waletnya itu banyak sekali. Ada berapa Pak? Dulu zaman masih orang tua, abah saya Haji Husin Abdurrahim, ada 100 rumah burung walet. Sekarang berkurang karena banyak beralih fungsi. Enggak, anggotanya punya berapa anggota? Anggota di Jawa Timur kira-kira 700-an. 700. Dan satu orang tidak hanya punya satu sarang burung kan? Betul. Tidak hanya punya satu rumah burung. Dalam satu rumah burung itu ada berapa sarang burung? Produksi satu rumah itu kalau dulu bisa sampai 25 kilo satu rumah. Ada sampai 50 kilo. Memang 1 kilo harganya? 1 kilo sekarang kira-kira 7 juta sampai 15 juta. Wow. Jadi rumah sarang burung ini sangat berharga. Betul. Ya, loh Pak, rumah peninggalan buyut dulu atau canggah karena 4 generasi di atas Bapak. Itu sekarang rumahnya juga masih ada? Masih ada. Nggak runtuh? Nggak. Jadi masih tertera juga tertulis di sana 1800 sekian itu. Jadi, zaman itu yang sampean dengar cerita dari kakek dan buyutnya, sarang burung itu untuk apa? Rata-rata pada waktu itu banyak tidak tahu. Taunya ini makanan orang Cina. Jadi mereka hanya budidaya saja, memproduksi, membudidayakan, lalu bagaimana bisa dikirim ke Cina, gitu. Dan jadi sejak tahun 1800 itu sudah dikirim ke Tiongkok sana? Sudah. Wow. Nah, Mas, tolong diceritakan, sampean kan dokter dan pemilik sarang burung, generasi keberapa?
ketujuh ya. Hah? Yang ketujuh ya, dari Tohir ya. Ini sama ini dari Tohir. Jadi dari Bapak, Mbah, Buyut, Cangga masih ke Semua Tohir. usahanya sarang burung. Sarang burung mana? Jadi Anda keturunan ketujuh. Iya, Sarang burung. Insya Allah. Wow. Ya. Di daerah Sidayu, Gresik. Sidayu. Ya. Tapi saat ini saya mengusahakan sendiri, gitu, membangun rumah sendiri untuk rumah burung walet. Yang baru-baru ya. Ya, itu kan keluarga warisan. Kalau warisan kan dibagi menjadi anak-anak. betul, bisa menjadi lebih kecil. Yang Anda bangun sendiri ada berapa rumah burung? Saya kebetulan ada di Saradan, ada di Pamanukan, ada di Padang juga. Pamanukan Jawa Barat. Jawa Barat. Oh. Iya. Total ada punya berapa rumah burung? Yang pribadi cuma ada 5, Pak. 5. Iya, 5 rumah. 5 kali 25 kilo. Oh, belum sampai 25 kilo. Iya, belum sampai. Nah, kemudian sarang-sarang burung ini diambil, dipanen istilahnya, diambil, kemudian dibersihkan. Betul. Anda punya pabrik pembersihan? Tidak punya saya. Pak Mahyudin punya pabrik pembersihan itu. Karyawannya ada berapa? 350. Hah? Di Sedayu sana? Di Sedayu, Desa Goloan. Jadi sarang burung itu diambil, kemudian karena kotor, kemudian dibersihkan. Pakai ya manual, tidak pakai kimia apapun. Dibersihkan, ada cuci basah, ada cuci kering. Gitu. Kalau yang barang yang sudah kualitas bagus, artinya ketika diambil dari sarang burung itu sudah bersih, itu bisa cuci kering istilahnya. Itu harganya lebih mahal. Nah, yang kualitas jelek itu memang bisa pakai air. Cuci kering itu pakai apa? Sikat. Ada penjepit, pinset. Gitu. Oh, jadi ini kayak dipetani gitu ya? Diambil satu persatu. Waduh, kerajinan tangan. Kerajinan tangan ya. Nah, Pak Bing punya pabriknya ya? Pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan, pencucian itu. Pencucian. Kalau sarang burung punya? Belum. Kenapa? Ya faktor keluarga, karena memang keluarga saya kebetulan semuanya pencuci. Oh. Jadi sudah nggak sempat ada waktu untuk memikirkan untuk invest ke rumah burung. Punya berapa karyawan? Kurang lebih 100 karyawan. Wow. Dan berarti dulu ayah Anda juga usaha itu? Enggak. Oh. Keluarga-keluarga yang lain. Keluarga-keluarga yang lain. Berarti proses pembersihan sarang burung ini memerlukan banyak sekali tenaga kerja. Betul. Tadi aja 350, ini 100. Terutama perempuan. Oh. Pekerjanya itu perempuan. Kenapa? Karena lebih telaten. Nah, jadi lebih teliti, lebih cermat untuk mengambil bulu halus. Oh, itu ada sisa-sisa bulu burung di situ ya? Betul. Ada sisa. Coba diceritakan Mas Uno tentang proses terjadinya sarang burung sehingga bisa Anda ambil, Anda panen untuk dijual. Itu gimana prosesnya? Luar biasa. Jadi sarang burung walet ini 100% itu terbuat dari liur. Liurnya burung? Burung walet. Dari glandula saliva. Itu 100% membuat sarang burung selama kalau musim penghujan itu butuh waktu cuma 2 bulan. Sudah jadi sarang burung? Sudah. Beratnya berapa kilo? Itu satu sarang cuma 8 gram. 7 sampai 8 on atau 8 gram? Gram. Oh. Kecil. Oh, ringan ringan, ya? sangat ringan gitu ya. Bahkan ada yang 10 memang ada itu jarang, itu yang tebal sekali. Itu proses pembuatan sarang dilanjutkan dengan bertelur cuma 2 butir. Nah, jadi burung walet ini telurnya hanya 2? Hanya 2. Ya. Tidak pernah lebih dari 2? Tidak. Oh. Nah, dan itu satu pernah nggak? Tidak pernah, tapi pernah mengalami satu itu kan mungkin itu ada yang jatuh atau yang memang satu itu. 2 itu mesti jantan dan betina. Hah? Iya. Unik ya? Unik. Anda sudah teliti itu? Itu sudah, itu jantan dan betina. Tetapi jadi satu burung pasti bertelur 2. Betul. Dan 2 telur itu satu jantan, satu betina. Wah, dan uniknya burung walet ini membuat sarang itu bergantian antara jantan dan betina. Oh. Jadi membangun sarang bukan hanya yang jantan saja, tapi betina juga membangun sarang. Dan uniknya beda waktu. Ya, bersamaan, artinya melanjutkan pada waktu mereka malam hari bekerja sama membangun rumah. Filosofinya ini adalah bekerja sama gitu ya. Terus selanjutnya burung walet ini membangun sarangnya itu monogami ya. Artinya dia tidak akan berpindah dengan pasangan lain sebelum pasangannya meninggal. Hah? Iya, ini burung walet itu monogami. Monogami. Tidak pernah. Jadi dalam berarti jumlah jantan dan jumlah wanitanya relatif imbang ya? Imbang.
Tetapi dan anaknya juga. Jadi dalam satu sarang itu ada 4 individu. Bapaknya. Jantan, betina, induk, Ha-ha. bersama anak jantan sama anak betina itu. Oh, unik sekali. Supaya tidak terjadi perkawinan sedarah dalam satu sarang. Biasanya yang jantan itu bisa terbang lebih dahulu. Bertemu dengan pasangan betina dari sarang yang Lain. sudah lain gitu seperti itu. Baik, lanjut. Jadi dia nggak ngawini satu Bisa jadi pertemuan, ya? dia pisah. Oh. Nah, terus? Selanjutnya sarang burung walet ini dirami selama 15 hari. Setelah bertelur tadi dirami 15 hari dan diasuh oleh induknya 45 hari. Oh, selama 15 hari Menetas, terus terus diasuh oleh induknya 45 hari. di sarang itu. Di sarang tersebut. Dia belum bisa terbang. Belum bisa terbang. Oh, lambat ya terbangnya ya. Setelah dia bisa terbang, Selama 15 hari merawat telur dekemi telurnya ya, tadi, mengarami. dia kalau buang air kecil, buang air besar di situ. Nah, ini keunikannya. Jadi burung walet ini sunatullah ya. Dia tahu bahwa akan dimakan oleh khalifahnya, yaitu manusia. Sehingga dia tidak akan mengotori. Ini satu-satunya kelas aves ya, yang sarangnya bersih. Kebanyakan aves sarangnya kan kotor. Nah, kalau dia 15 hari mengerami itu, kalau dia mau buang air di mana? Dia meskipun matanya tertutup, kan 3 hari setelah dia menetas, itu matanya tertutup. Masih belum normal untuk membuka. Dia akan keluar dari sarang. Menggantung terus keluar kotoran, masuk lagi. Yang masih kecil ini? Iya. Wow. Itu luar biasanya. Sampai mengamati itu. Mengamati. Kalau itu saya amati, insya Allah saya Nah, amati. kalau Dan induknya yang mengerami tadi selama 15 hari dia juga begitu. Kalau buang kotoran dia akan menggantung untuk menggaruk kotoran terus kembali lagi untuk mengerami. Itu luar biasa. Dan ini pekerja keras seperti Pak Dahlan Ihsan ini. Burung walet ini pagi hari keluar mencari makan meskipun itu hujan. Dan dia akan kembali ke sarang meskipun dalam keadaan hujan juga. Artinya setelah bekerja keras siang hari diurnal, dia istilah diurnal itu mencari makannya siang hari, dia akan kembali ke sarang burung waletnya. Itu tidak pernah maaf ya, itu bertukar sarang atau selingkuh gitu ya. Dia monogami meskipun di tempat yang gelap, dia bisa menemukan sarangnya dengan menggunakan echolocation tadi. Jadi di dalam satu rumah itu ada berapa pasang? Dalam satu sarang. Enggak, dalam satu rumah. Bisa tergantung, jadi tergantung dari populasi sarang burung walet. Bisa sampai 50 pasang? Lebih, Pak. Oh. Dalam satu sarang 1 kilo itu ada 110 sarang. Ini plus minus ada 100, ada 120. Itu dikalikan aja. Jadi kalau panennya itu bisa 40 kilo, dikalikan 110 aja. Sarang kalikan 4. Individunya ada 4. Dia sebelum bertelur, sarang itu dipakai apa? Sebelum bertelur, jadi fungsi dari sarang itu satu untuk proses regenerasi. Yang kedua untuk proses pengeraman. Yang ketiga itu dia untuk mengasuh anak. Jadi mengasuh anak itu. Jadi sebetulnya sarang itu fungsinya untuk regenerasi. Tapi karena jadi dia bersetubuh di sarang itu. Betul. Ini yang salah. Beberapa orang mengatakan sarang burung walet itu kawinnya di udara, salah itu. Kawinnya itu jadi burung walet itu burung yang sangat bertanggung jawab, artinya dia membangun sarang dulu baru kawin. Ini pertanyaan dari kawinnya, soalnya saya bukan dengan kawin. Sampai bisa ditempati berapa hari dia membangun sarangnya itu? Tadi itu, kalau musim penghujan itu lebih cepat karena makanan banyak. Karena bahannya adalah saliva, liur. Jadi dia itu bagaimana sih waktu membangun tuh mengeluarkan air liur begitu? Betul. Terus keliling gitu. Iya, mulutnya diginikan gitu. Pertama tengah dulu, terus membentuk circle gitu setengah bola dan seterusnya. Oh, setengah bola. Iya, bentuk setengah bola gitu. Jadi itu yang dilakukan dalam satu, berarti malam kan, siang kan mereka nggak ada. Kalau musim kawin itu jadi dia itu lebih cepat membuat sarang karena makanan banyak, dilakukan bergantian. Jadi dia membuat sarang dulu baru kawin. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia kawin dulu baru membuat rumah. Tapi sebelum kawin dia berarti sudah tahu pasangannya. Monogami. Tetap. Itu terus menerus. Enggak, artinya sebelum bikin sarang, kan belum kawin dia. Nah, ketika bikin sarang sendirian. Berdua. Oh, berdua. Karena sudah berpasangan. Oh, berpasangan. Oh, gitu. Okay. Yang saya katakan tadi dia membangun sarang itu antara jantan dan betina harus berpasangan dulu. Jadi
pada musim penghujan itu kalau kita lihat di depan rumah burung walet itu mesti ada kejar-kejaran gitu ya. Kejar-kejaran antara jantan dan betina. Biasanya itu untuk seleksi. Jadi yang dikejar itu betina pasti. Yang jantan yang mengejar. Jadi dia seleksi jantan mana yang siap mengawini, artinya dia mempunyai kekuatan lebih daripada jantan yang lain. Gitu. Pak Wahyudin kan juga mengamati karena generasi keempat. Ya. Itu betul ya. Burung walet itu begitu keluar dari sarangnya pada Pagi hari. ya. Pagi-pagi sekali, Pagi sekali. sebelum jam 6. Sebelum jam 6. Iya. Matahari terbit, sebelum matahari terbit, Sebelum Sebelum matahari. Jadi umumnya itu setelah sholat subuh. Ya, mayoritas menjelang itu- matahari terbit. Menjelang matahari Itu keluar Iya, fajar. dan baru pulang ketika maghrib. Maghrib. Betul. Itu katanya tidak pernah berhenti ya dia terbang itu. Kalau yang spesies ini, dia ini tidak pernah hinggap. Tidak pernah hinggap. Ya. Mm-mm. Jadi sepanjang hari dia Ya sama saja dengan terbang. tidak pernah berhenti kan? Betul. Ya. Ya. Jadi memang ada yang mirip. Ya, kalau kita bilang seriti, Sriti itu mirip walet ya. masih- Jadi walet itu bukan sriti. Sriti sendiri, walet sendiri, Betul. bentuknya mirip. Beda spesies. Ya. Hah? Beda spesies. Beda spesies. Ya. Tapi Seperti secara bebek, mata, seperti bebek sama angsa. oh seperti bebek sama angsa. Ah, Kan oke. sama-sama. Ya. Unggas ya. Unggas. Ya, terus. Ya. Nah, dia sepanjang makannya hari- di mana? Makan sambil terbang. Sambil terbang. Predator, Betul. Makanannya apa? larva Oh. itu. Jadi apa? Jadi dia nggak pernah hinggap di ranting pohon, berhenti di ranting Tidak pohon. pernah. Kalau walet tidak pernah. Wow. Ya. Wow. Seperti gantoli itu, Pak Dahlan. Gantoli itu kan nggak pernah mengepak sayap. Dia bisa mengambil udara dari depan, dia bisa naik ke atas. Jadi dia hanya membentangkan sayap aja sudah cukup. Nah, sekarang ini perdagangan burung walet, sarang burung walet ini ada masalah ya sejak lama, yaitu ketika pasarnya ini kan hampir tunggal Tiongkok, ya kan Ya, Pak Bing ya? betul. Pasarnya tunggal Tiongkok, sehingga ketika ada masalah di sana kita semua terkena. Nah, pernah ada masalah tahun 2000 sekian, tahun 98-an ya. 2008. Enggak yang mereka menutup pasarnya itu. Yang karena ada 2012 pedagang kita yang 2012. 2008. Ya 2000 mulai ada black campaign itu mulai tahun 2000. 2000. Itu ada apa, Pak Bin? Ditemukan ada produk yang mengandung bahan formalin. Di Tiongkok sana. Di Tiongkok sana. Siapa yang menemukan itu? Otoritas setempat. Otoritas setempat melalui ada konsumen yang kebetulan pergi ke tempat pengobatan Singse, lantas diberikan obat ini berupa sarang burung, dan kebetulan sarang burung ini yang diberikan ini mengandung bahan formalin sebagai pemberat. Oh, jadi terus pasien itu meninggal. Pasien itu meninggal, diteliti, ternyata ada kandungan Formalin yang berlebihan di situ. berlebihan di sana. Nah, terus Shinsei-nya itu mengaku membeli itu dari Indonesia. Bukan dari Indonesia sebetulnya. Dari manapun dia nggak tahu. Dari manapun dia nggak tahu. Cuma pada waktu itu image yang terbentuk di otoritas Tiongkok bahwa Indonesia inilah, karena Indonesia satu-satunya negara penghasil sarang walet terbesar di dunia. Memang Malaysia juga memproduksi, cuma kata Pak Bing nggak sampai 10%-nya Indonesia. Jadi Betul. Indonesia ini dominan sekali dalam hal sarang burung. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu, Indonesia langsung tertuduh. Tapi kan tidak hanya tertuduh, memang akhirnya ditemukan kan di Indonesia siapa yang mencampur sarang burung walet itu dengan formalin. Ya. Betul. Ya. Diketemukan Dan di Surabaya, di kota Surabaya. saya. Ya. Dan saya kaget bahwa dulu saya kira bahwa dia itu membuat burung waletnya itu supaya lebih bersih, lebih putih, lebih mengkilap. Itu dicampuri kimia begitu. Ya. Ternyata dicampuri formalin, dan tujuannya ternyata tidak hanya supaya putih dan mengkilap, tapi ada tujuan lain supaya beratnya itu bertambah. Betul. Aduh, luar biasa parahnya orang ini. Karena harga burung walet 1 kilo itu sampai 15 juta, sehingga kalau beratnya bisa ditambah 10-20%, nilainya jutaan, padahal harga formalin cuma berapa. Dan tapi ya saya tidak perlu lagi menyebut siapa namanya, karena kebetulan orangnya sudah meninggal, dan meninggalnya itu agak tragis karena begitu terbongkar di Tiongkok itu, kemudian harga
sarang burung walet jatuh karena kita nggak bisa jual sama sekali. Ya. Kemudian beliau juga punya tanggungan banyak. Kemudian beliau meninggal dunia. Betul. Ya, impas. Tapi korbannya Ekses. banyak sekali Ya. karena seluruh pedagang burung walet dan seluruh petani burung walet terkena ini. Nah, tapi harga yang paling sempat paling rendah akibat itu berapa? 2 juta. Dari berapa? Dari harga 22 juta. Harga tertinggi. Bayangkan saudara-saudara, harga dulunya 22 juta, tinggal 2 juta. 2 juta itu balik modal nggak? Kalau dari kawan-kawan peternak mungkin bisa dijelaskan kalau 2 juta bagaimana? Harganya jual dulu cuma kalau dari peternak cuma 1.000, 1 juta. Oh, jatuh sampai segitu. 750 ada gitu harganya. Wow. Terus gimana nasibnya waktu itu? Ya disimpan karena sarang burung walet ini Nggak busuk ya? Tidak busuk. Dia kering sampai 4 tahun, 3 tahun masih. Yang punya uang disimpan, yang Iya. nggak punya uang ya boleh bulat dilepas. Iya. Gitu. Itu sampai berapa tahun harga hancur begitu? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Waduh. 1 tahun setengah. Waktu itu terus gimana dong hidupnya para petani sarang burung? Yang pasti Ahli profesi. ahli profesi semua. Banyak rumah yang Banyak diubah rumah yang dirubah fungsinya. fungsinya. Awalnya rumah burung walet jadi kamar, jadi Toko. gudang, toko ya di. Ya, terus kemudian naik. Nah, karena saya ingat waktu saya mendampingi Presiden SBY bertemu dengan pemimpin Tiongkok waktu itu, masalah sarang burung ini dibicarakan oleh Bapak Presiden dengan beliau dan saya ada di situ sehingga saya tahu persis bahwa dibicarakan dan akhirnya ada jalan keluar meskipun tidak terlalu baik tapi mulai ada jalan keluar, harga mulai sedikit naik. Betul. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh pemerintah berikutnya dan oleh pemerintahan Pak Jokowi diperbaiki terus. Akhirnya sekarang bisa naik lagi antara 9 juta sampai 15 juta. Ya. Lumayan. Cuma masalahnya dari hasil negosiasi dengan Tiongkok itu masih banyak petani burung walet yang tidak mendapatkan pasar dalam pengertian begini. Karena dalam negosiasi itu hanya ditentukan bahwa hanya 6 perusahaan yang boleh ekspor langsung ke Tiongkok. Awalnya. Awalnya. Nah, padahal ini kan ribuan orang. Nah, kemudian negosiasi lagi naik. Sekarang ada 23 perusahaan yang boleh ekspor langsung ke Tiongkok. Betul. Tapi kan ini ribuan. Ya. Nah, terus yang bukan 23 ini bagaimana dong gitu. Ini yang Pak Wahyudin harus berjuang terus Ya. untuk menambah terus jumlah yang boleh ekspor ke Tiongkok ini. Ya. Perjuangannya gimana, Pak? Ya, sekarang ini Katanya sampean sudah ketemu dengan Menteri Perdagangan. sudah sebelum Lebaran. Heeh. Jadi setelah isu ini kuat sekali dan Pak Presiden Jokowi juga memerintahkan ada 2 komoditas waktu itu beliau menyampaikan porang dan sarang walet. Karena ini potensi sangat besar. Kemudian disambung dengan statementnya Pak Menteri Perdagangan bahwa ada potensi 500 triliun harta karun itu. Dari sarang burung walet. Dari sarang burung walet itu. Kemudian kami diundang Pak Menteri ke Jakarta di kantor Kementerian Perdagangan. Pak Menteri Perdagangan yang sekarang, Ya, Pak Lutfi. yang sekarang Pak Lutfi itu menyampaikan apa problematikanya. Kok hanya 23 saja yang bisa ekspor ke China, ke Tiongkok. Sementara ribuan yang masih masih berpotensi untuk Nggak melakukan punya itu. jalan keluar. Nggak ada jalan keluar itu. Beliau Nah, orang-orang ini nggak bisa menjual ke yang 23 itu. ya Bisa. bisa. Cuma dia nggak mau bisa. terima. Iya, ya gitu. Jadi ya perbandingannya kan 1.500 ton per tahun. Sementara yang direct ke China hanya 350 ton. Oh, Berarti masih jadi ada produksi sarang burung seluruh Indonesia itu 1.500 ton. Yang ditangani 23 orang itu hanya 300 ton. 60 ton. Ya. Jadi masih 1.200 ton. Betul. Ini harus dicarikan jalan keluar. Betul. Ini harta karun beneran kalau ini. Ya. Ya. Bahkan ada statement dari Kementerian Pertanian
Tiongkok itu masih butuh 6.000 ton per tahun. Betul-betul harta karun. Jadi ini potensi sangat luar biasa. Jadi kalau pemerintah tidak turun tangan untuk mencari solusi dari persoalan ini, sayang sekali itu. Ya. Baik, karena apapun bahwa Indonesia untuk maju ekspornya harus terus naik, ekspor harus terus naik supaya neraca perdagangan juga semakin baik. Dan salah satu ekspor yang potensial ini adalah sarang burung walet yang ini harus dibuat penyelesaian supaya terus ekspornya meningkat. Tapi ada persoalan lain lagi yang saya lebih prihatin karena tadi sebelum podcast ini seluruh pengurus Asosiasi Sarang Burung Walet tadi kita diskusi di rumah saya ini. Kemudian ada satu temuan yang kita temukan di dalam diskusi itu bahwa ada masalah kriteria bahwa yang boleh diekspor adalah yang mengandung maksimum 30 ppm. Ya, lebih dari itu tidak bisa diekspor. Begitu. Nah, ini menurut pendapat saya ini akan menjadi bencana dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Karena begini. Nah, ini saya jelaskan ya. Ya. Atau Anda sampean yang jelaskan? Bapak, ya, karena waktu diskusi tadi saya menyerap cukup banyak. Jadi untuk bisa ekspor, maka sarang burung ini hanya boleh mengandung di bawah nitrit di bawah 30 ppm. Nah, untuk mencapai itu maka sarang burung tersebut harus sudah dipanen sebelum sarang burung itu dipakai bertelur. Betul. Nah, fungsinya untuk tetap kalau sarang burung itu sudah dipakai bertelur, maka nanti ada kandungan nitrit yang melebihi 30%, bisa sampai 80%, 100% dan seterusnya. Nah, dampaknya menurut saya ini bahaya sekali. Jangan-jangan ada skenario supaya burung walet kita ini punah sehingga ada peraturan seperti itu. Sama. Karena akibatnya begini, misalnya sarang burung ini belum dipakai bertelur, sudah dipanen. Nah, terus burungnya bertelur di mana? Akhirnya burungnya bertelur di mana? Karena dia tidak mempunyai sarang, dia tidak kawin. Ya. Jadi nggak bertelur. Tidak bertelur. Kan saya tadi jelaskan bahwa burung walet ini akan bertelur setelah sarang itu siap untuk kawin. Jadi sarang itu, jadi kawinnya kan di dalam sarang. Jadi sarangnya itu harus berbentuk dulu untuk menampung 2 burung walet untuk kawin. Berarti kan harus membangun itu diambil. Berarti mereka tidak bisa kawin. Waduh, ini bencana kan? Karena mereka nggak bisa kawin, mereka nggak bisa bertelur. Karena nggak bisa bertelur, maka tidak ada generasi baru. Generasi tidak ada. Tentu ada yang mungkin 1-2 begitu, tidak banyak. Dan mungkin ada juga yang sudah terlanjur bertelur karena sarang burungnya diambil, dia jatuh, pecah telurnya. Dia tetap di sarang itu dan akan bertelur jatuh. Oh, dia merasa di situ ada. Mengira sarangnya ada. Iya kan, selama ini dia membangun sarang. Iya. Oh, aduh. Nah, ini secara matematis Anda mungkin bisa menghitung nanti berapa tahun akan punah. Usia sarang burung walet itu 8 tahun. Ya, jadi sekitar 10 tahun, 15 tahun, 16. Ketika sarang burung itu Anda panen, dia bisa membuat sarang burung lagi berapa lama lagi? Bisa. Kalau musim hujan tadi 45 hari itu. Iya, 40 hari sampai 45 hari. Jadi setiap 2 bulan panen ya sampai. Itu kalau diambil sebelum bertelur. Tapi kalau setelah bertelur ditambah 15 tambah 45 hari. Biasanya 105 hari. Petani pilih mana? Panen sebelum dipakai bertelur, harganya baik, tetapi tidak punya generasi baru, atau bagaimana jalan keluarnya? Jadi ada 2 petani atau peternak istilahnya ya. Peternak itu mempunyai 2 kubu ya. Yang satunya itu mencintai burung walet, yang satunya mencintai sarang burung walet. Yang ketiga, ada golongan ketiga, mencintai uang dari sarang burung walet. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu filosofinya dipikirkan sendiri lah. Yang mencintai burung waletnya itu bagaimana? Berarti dia regenerasi. Tapi kalau mencintai sarang burung walet, dia panen sebelum tidak peduli dengan burungnya. Sampai yang mana? Kalau saya dari awal memang konservasi ke mencintai burung waletnya. Karena jadi sampean baru memanen sarang burung setelah dipakai bertelur. Setelah anaknya terbang. Setelah anaknya terbang. Dengan risiko harganya turun. Iya, karena nitritnya tinggi. Itu risiko itu sampean ambil. Iya, karena itu untuk meningkatkan populasi juga. Pak. Iya. Pak Wahyudin, bagaimana? Pilih yang mana?
Bukan pilih yang mana, melakukan yang mana. Ya kombinasi. Kombinasi. Dalam arti ketika memang betul-betul itu waktunya bertelur, ya kita beri kesempatan sampai netas terbang itu. Nah pada masa-masa tertentu, ketika burung ini cepat untuk produksi, itu biasanya cepat-cepat dipanen juga. Gitu. Jadi memang setahun itu kan 2 kali masa produksi. Baik, jadi Pak Wahyudin selamat berjuang ya. Ini teman-teman semua bagaimana bagaimana agar tidak hanya 23 orang ini yang bisa ekspor. Yang ribuan orang lainnya bagaimana? Kedua, bagaimana agar persyaratan nitrit di bawah 30% ini 30 ppm ini bisa naik menjadi 80 supaya sarang tadi sempat dipakai bertelur biarpun baru 1 kali. Betul. Saya kira begitu. Ya, terima kasih. Makasih. Terima kasih, Pak Dalan. Terima kasih.